Rolling. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa maulana Muhammadin ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa yang rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita bersama-sama tahliil dunia, tabusan dosanya, selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan Allah, yaitu berupa kenikmatan iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Sehingga dengan kenikmatan tersebut kita semua masih bisa bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu, majlis ta'lim, dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan semua. Marilah kenikmatan kali ini kita ikrarkan bil lisan dengan bacaan tahmid hamdan bersama-sama. Alhamdulillah. Salawat menyertai salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satu nabi, salah satu rasul yang selalu kita jadikan uswah, contoh, tauladan, role model terpilih, dan satu-satunya nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala diberikan hak prerogatif, hak khusus untuk memberikan syafaat kepada umat. Dan semoga kita yang hadir pada pertemuan kali ini termasuk digolongkan sebagai hamba Allah, umat Rasulullah yang nantinya layak mendapatkan syafaat di dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi kelas 2, yaitu tentang khutbah tabligh dan dakwah. Khutbah tabligh dan dakwah. Namun karena keterbatasan waktu, yang akan kami sampaikan di sini yaitu yang pertama adalah khutbah. Adapun syarat khutbah, yang pertama adalah Islam. Kalau tidak Islam tidak diperbolehkan khutbah. Kemudian yang kedua baligh. Kemudian yang ketiga adalah berakal sehat. Yang keempat mengetahui ilmu agama. Kemudian syarat dua khutbah. Khutbah dilaksanakan sudah masuk waktu zuhur. Kemudian khatib duduk di antara dua khutbah. Kemudian yang ketiga khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Yang keempat adalah tertib. Kemudian rukun khutbah. Yang pertama membaca hamdalah. Kemudian yang kedua membaca syahadat. Yang ketiga membaca sholawat atas Nabi. Kemudian yang keempat berwasiat takwa. Kemudian yang kelima membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah diambilkan dalam Al-Quran. Kemudian yang keenam berdoa pada khutbah kedua. Yang pertama baca hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah itu wajib, rukun, karena rukun itu wajib. Tapi kalau syarat itu sebelum rukun, kalau rukunnya itu harus dibaca alhamdulillah, kemudian baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, diiringi dengan sholawat atas Nabi. Jadi alhamdulillah, syahadat, sholat atas Nabi. Kemudian pesan takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, itu wajib, tidak boleh tinggalkan. Sehingga seorang khatib harus tahu rukunnya khutbah, rukun syaratnya khutbah. Kemudian baca ayat Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini harus dibaca meskipun hanya pendek. Kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah membaca doa. Biasanya membaca doa itu dibaca pada khutbah kedua. Alhamdulillah, alhamdulillah, kemudian sampai doa yang terakhir ya. Doa itu boleh pendek, boleh panjang. Nah, untuk itu untuk lebih jelasnya akan kita praktekkan seperti apa khutbah yang berkaitan dengan materi ketentuan khutbah tabligh dan dakwah pada materi kelas 11. Kita akan praktikkan. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqatil awamiri wajtinabi wa nawahi. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul makhluqati biqudratihi. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذين لا نبي عليه بعده صلاه وسلاما دائمين متلازمين على سيدنا محمد عبد الله وعلى اله وذريته واصحابه اما بعد فيا عباد الله
وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai pembuka kata kami mengajak, marilah kita tampil yang bersyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan menjaga kelestarian iman dan meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menjalankan segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya dan ridho atas ketentuan-ketentuannya. Salawat atas Nabi selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di dunia hatta akhirah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, khatib ingin menyampaikan judul khutbah berbuat baik, janganlah ditunda-tunda. Di antara firman Allah ataupun hadis yang memiliki makna menghargai waktu adalah tertulis dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 7. Fa'idha faragta famsod, yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah segera dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Kemudian ayat yang lain dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat-nasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat-nasihati supaya menetapi kesabaran. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di sini nampak jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan tentang pentingnya waktu hingga waktu masa dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Asr tersebut diterangkan bahwa manusia pada hakikatnya itu dalam kerugian kecuali mereka yang dalam hidupnya tidak mengabaikan 4 hal. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni sepanjang waktu bahwa tiada Tuhan selain Allah, juga segala sikap, tingkah laku, pemikiran dan perbuatannya dilandasi dengan keyakinan bahwa hanya Allah lah tempat manusia berpasrah, tempat manusia berlindung dan tempat untuk mengabdi. Kemudian yang kedua, beramal saleh alias berbuat kebajikan yang didasari dengan iman kepada Allah dan Rasulnya, kepada sama manusia, kepada lingkungan, bahkan kepada orang yang telah tiada pun kita harus berbuat baik. Kemudian yang ketiga, dengan sesama senantiasa saling memberi nasihat, menasihati dalam hal kebenaran. Yang terakhir, dengan sesama pula saling memberi nasihat untuk bersabar. Jamaah Jumat rahimakumullah. Akhirul kalam, marilah kita berlomba untuk berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, memanfaatkan waktu sehingga tidak ada waktu terbuang dengan sia-sia dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan sikap ini bisa mendongkrak nasib kehidupan kita menjadi lebih baik dan kemudian kita bisa hidup dengan istiqomah, kemudian ditutup dengan akhir hidup husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Faqur ghafir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil muhtar wa ala alihi adhar wa ashabi ahya wa salaman tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa dhu'anhum bil hasanat wa kafir 'anhum as-sayyi'at warzuqhum minat thayyibat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
a'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa jalla. Rolling action. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi dari materi teori khutbah sudah kita sampaikan, kemudian praktek juga kita sampaikan. Kemudian kita untuk menyempurnakan kita akan sampaikan sunnah khutbah. Yang pertama, khatib berdiri ketika khutbah. Ini sunnah, kecuali tidak mampu berdiri 4 kursi, tapi paling tidak agak tinggi sehingga jamaah itu paham. Kemudian mengawali khutbah dengan memberi salam. Kemudian khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Jadi tidak bertele-tele. Karena pada waktu sholat Jumat itu waktu orang-orang yang ketika kerja itu dalam keadaan istirahat dan keadaan makan siang. Kemudian khutbah, ketika khatib khutbah menghadap jamaah ketika khutbah. Jadi khatib menghadap jamaah, tidak boleh membelakangi. Kemudian menertibkan rukun khutbah. Rukun khutbahnya ditertibkan. Jadi sintaknya jelas. Dari mulai membaca hamdalah, membaca syahadat, sholawat atas Nabi, pesan takwa, kemudian membaca salah satu dari surat dalam Al-Quran, kemudian tutup dengan doa di khutbah kedua. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Itu disunahkan seorang khatib membaca surat Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Para pemirsa yang dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit materi tentang khutbah pada pendidikan agama Islam dan dimengerti kelas 11. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.